Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Malam ini insyaallah taala kita akan melanjutkan pelajaran kita dalam bahasan kitab Sahih Al-Adabil Mufrad, yang kitab aslinya ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, kemudian ditahqiq oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Karena Al-Imam Al-Bukhari ketika mengumpulkan hadis-hadis mengenai adab di dalam kitabnya ini, beliau tidak terlalu menseleksi sebagaimana beliau menseleksi hadis-hadis yang beliau kumpulkan di dalam kitabnya Al-Jami'us Sahih. Maka di dalamnya terdapat hadis-hadis yang dhaif, yang kemudian itu ditahqiq oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Dan Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kita menetapkan untuk membahas kitab ini karena masalah adab, masalah akhlak adalah masalah yang besar di dalam agama kita. Bahkan kita harus ingat dan tahu bahawa salah satu tujuan Nabi SAW diutus oleh Allah Azza wa Jalla adalah untuk mengajarkan apa? Mengajarkan akhlak, mengajarkan adab. Nabi mengatakan, bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Kata Nabi SAW, sesungguhnya aku diutus oleh Allah Azza wa Jalla untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dan orang-orang yang Allah masukkan ke dalam surga kelak pada hari kiamat, kebanyakan jalan mereka masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla adalah apa? Akhlak yang mulia. Ya, akhlak yang mulia. Sebagaimana Nabi SAW bersabda ketika ditanya an aktsari ma yudkhilun nasa al-jannah, apa yang paling banyak membawa manusia masuk ke dalam surga, maka Nabi SAW mengatakan taqwallahi wa husnul khuluq, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhlak yang mulia. Allah pun ketika menyebutkan sifat-sifat penghuni surga, Allah menyebutkan bagaimana mereka adalah orang-orang yang memiliki akhlak yang mulia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Ali Imran, ya, dalam surat Ali Imran, kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 133 sampai 136, Allah mengatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Bergegaslah kalian, bersegeralah kalian menuju ampunan dari Rabb kalian dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Lalu Allah mengatakan uiddat lil muttaqin, surga itu Allah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Lalu Allah sebutkan sifat orang-orang yang bertakwa. Salah satunya atau di antaranya kata Allah Subhanahu wa taala wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nasi. Orang yang bertakwa itu di antara sifatnya adalah mereka yang menahan amarah. Mereka yang apa? Menahan amarah. Ketika dia mampu untuk meluapkan amarahnya, tapi dia tahan. Dan menahan amarah, menahan emosi, termasuk di antara husnul khuluq, akhlak yang mulia. Di dalamnya terdapat kesabaran, ya. Di dalamnya terdapat jihad melawan syaitan yang berusaha untuk memancing-mancing atau mengobarkan amarah kita. Lalu kata Allah Azza wa Jalla wal 'afina 'anil nas, dan di antara sifat orang-orang yang bertakwa yang untuk mereka Allah siapkan surga adalah mereka yang memaafkan manusia, memaafkan kesalahan
manusia. Memaafkan juga adalah akhlak yang mulia. Makanya oleh karena itu Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, permasalahan akhlak adab adalah permasalahan yang sangat besar sekali. Dan para ulama dari dahulunya sampai sekarang memperhatikan masalah ini. Ya. Sebagaimana kita berusaha untuk bagaimana mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam semua ibadah kita. Dan bagaimana kita meneladani Nabi SAW di dalam semua ibadah kita. Maka seperti itu pula seharusnya kita berusaha untuk menghiasi diri kita dengan akhlak yang mulia. Karena Nabi SAW di dalam dakwahnya tidak hanya sekedar mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah, tidak hanya sekedar mengajak manusia untuk mengikuti beliau di dalam ibadah, tapi Nabi SAW diutus oleh Allah Azza wa Jalla untuk diteladani juga akhlaknya. Sehingga untuk itu Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi, bahkan menjadi saksi atas kemuliaan akhlak Nabi SAW. Allah bersaksi atas kemuliaan akhlak Nabi. Allah mengatakan di awal surah Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau benar-benar berada di atas akhlak yang mulia. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi pun juga menyebutkan bahwa orang yang paling baik di antara kita, yang paling mulia, bukan hanya orang yang salat, orang yang mulia. Bukan hanya orang yang puasa. Ya, tapi Nabi SAW mengatakan orang yang paling baik dan paling mulia di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Yang paling baik akhlaknya, yang paling luhur budi pekertinya. Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, inna min khiyarikum ahasinakum akhlaqa. Sesungguhnya yang terbaik di antara kalian, yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Dan Nabi SAW menyebutkan juga di dalam hadisnya yang mulia bahwa orang yang paling baik akhlaknya menunjukkan kesempurnaan iman. Orang yang paling baik akhlaknya itu menunjukkan keimanannya sempurna. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis ini hasan sahih, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Maka sudah sepantasnya dan seharusnya kita untuk terus mengkaji dan mempelajari tentang masalah masalah akhlak, masalah adab. Karena agama ini seluruhnya Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah ibn Mubarak, 2/3 agama ini adalah akhlak. Bahkan semuanya akhlak, semuanya adab. Akhlak kita, adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Akhlak kita, adab kita kepada Rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala, dan akhlak kita kepada sesama manusia. Ya, karena kita hidup di permukaan bumi ini dikelilingi oleh manusia. Maka dibutuhkan akhlak, dibutuhkan adab. Ya, di saat sekarang ini banyak orang-orang yang jauh dari akhlak yang mulia, jauh dari adab-adab Islami. Maka hendaknya kita yang belajar ilmu agama ini, Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah, ya, berbeda dengan kebanyakan orang yang tidak belajar akhlaknya, adabnya. Jangan sama. Ucapan kita mestinya berbeda dengan ucapan orang yang tidak belajar. Perbuatan kita mestinya berbeda dengan perbuatan orang yang tidak belajar. Sikap kita, akhlak kita mesti berbeda, adab kita juga demikian. Ya. Dan itulah yang dipesankan oleh para ulama seperti Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala. Hendaklah kalian wahai orang-orang yang mempelajari hadis Nabi SAW menyelisihi kebanyakan orang dalam perbuatan kalian, dalam ucapan kalian, karena kalian mempelajari hadis-hadis Nabi SAW. Jangan sampai tidak ada bedanya kita yang belajar hadis, belajar agama dengan orang yang tidak belajar agama. Bahkan mungkin boleh jadi kita lebih buruk, ya, lebih parah akhlaknya, lebih buruk adabnya ketimbang orang-orang yang tidak belajar. Bagaimana tidak kita sudah mengetahui lalu kita tidak menjadikan itu sebagai perhiasan kita di dalam kehidupan ini. Orang-orang yang awam, mereka boleh jadi ketika mereka mengetahui akhlak yang mulia, adab yang mulia, mereka akan mengerjakannya.
Kita sudah mengetahui tapi kita tinggalkan. Maka kita boleh jadi lebih buruk daripada apa? Daripada mereka. Ya, kita meninggalkan karena kita telah mengetahuinya, sementara mereka meninggalkannya karena mereka tidak tahu. Dan boleh jadi mereka lebih apa? Lebih baik daripada kita ketika mereka mengetahuinya. Makanya oleh karena itu Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah, di dalam belajar ilmu agama ini kita bukan hanya sekedar mempelajari ilmu agama, kan, tapi mesti kita aplikasikan, mesti kita tampilkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana akhlak kita kepada sesama manusia, khususnya orang-orang yang bergaul, yang dekat dengan kita semua, mulai dari keluarga kita, ya, mulai dari tetangga kita dan seterusnya. Tapi Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir kalau tidak salah kita telah sampai kepada bahasan tentang adab kepada tetangga. Ya, adab kepada tetangga. Di mana penulis rahimahullahu taala mengatakan dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Mazala Jibril yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu." Kata Nabi SAW, Jibril selalu dan senantiasa berwasiat kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga. Perhatikan, kata Nabi, Jibril selalu dan senantiasa berwasiat kepadaku untuk berbuat baik kepada siapa? Tetangga. Ya. Setiap kali dia datang menemui Nabi, menjumpai Nabi, maka Jibril mengatakan kepada Nabi SAW, Al-jar, al-jar, tetangga-tetangga. Selalu, ya, sampai Nabi mengatakan, selalu Jibril dan senantiasa Jibril mewasiatkan kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga. Hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu. Hingga aku mengira, kata Nabi SAW, bahwasanya tetangga itu, ya, kalau aku mati dia akan mendapatkan apa? Warisan dariku. Saking apa? Saking seringnya Jibril alaihissalam berwasiat kepada Nabi SAW untuk berbuat baik kepada siapa? Kepada tetangga. Nah Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbuat baik kepada manusia ini dianjurkan, kepada semua manusia kita dianjurkan untuk berbuat baik. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan urutan manusia-manusia yang kita harus berbuat baik kepada mereka. Karena banyak di antara kaum muslimin yang keliru di dalam berbuat baik. Dia berbuat baik kepada teman-temannya tapi dia tidak berbuat baik kepada istri dan anaknya. Ya. Dia berlemah lembut kepada kawan-kawannya tapi dia kasar kepada orang tuanya. Ya. Ini keliru Bapak Ibu sekalian. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an urutan di dalam berbuat baik kepada manusia. Nah, tetangga ini termasuk di antara urutan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita harus berbuat baik sama mereka. Allah mengatakan di dalam surat An-Nisa ayat 36, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a." Hendaklah kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kalian berbuat syirik. Allah mulai dengan haknya terlebih dahulu. Ibadah kepada Allah adalah hak Allah Subhanahu wa taala yang paling apa? Paling besar. Hak Allah mesti berada di atas semua hak manusia. Ya. Maka kita harus mendahulukan, memprioritaskan hak Allah Azza wa Jalla. Dan hak Allah adalah apa? Beribadah kepadanya dan tidak melakukan kesyirikan. Lalu setelah itu, setelah Allah Azza wa Jalla memulai perintahnya dengan haknya, baru Allah Azza wa Jalla menyebutkan hak-hak manusia. Kemudian kata Allah, wabil walidaini ihsana, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada siapa? Kedua orang tua kalian. Jadi manusia yang pertama kali yang kita harus berbuat baik sama mereka adalah siapa? Orang tua kita. Kemudian wabizil qurba, orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan kita. Orang-orang yang memiliki apa? Hubungan kekerabatan dengan kita. Kemudian wal yatama, anak-anak yatim. Kemudian wal masakin, orang-orang miskin. Kemudian baru setelah itu wal jari dzil qurba wal jaril junub, tetangga dekat dan tetangga jauh. Tetangga dekat dan tetangga jauh. Ya, di dalam ayat ini
Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk apa? Untuk berbuat baik kepada siapa? Tetangga. Ya, untuk berbuat baik kepada tetangga. Maka hendaknya kita berbuat baik kepada mereka, Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah. Ya. Karena mereka memiliki hak. Mereka memiliki apa? Hak. Dan yang namanya hak harus kita tunaikan, harus kita berikan. Hak mereka apa? Haknya adalah kita berbuat baik sama mereka. Dan jangan sampai kita apa? Menyakiti mereka. Ya, jangan sampai apa? Kita menyakiti mereka. Orang yang menyakiti tetangganya, Nabi SAW menafikan keimanan di dalam dadanya. Kata Nabi SAW, Wallahi la yu'min, Wallahi la yu'min, Wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Sahabat bertanya, siapa ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, adalah orang ya, yang tetangganya tidak merasa aman dari keburukannya, tidak merasa aman dari kejahatannya. Nabi menafikan keimanan dari orang-orang yang berbuat jahat, berbuat buruk kepada siapa? Tetangganya. Sebaliknya orang yang berbuat baik kepada tetangganya, dia adalah tetangga yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan dalam hadisnya yang mulia, ya, sebaik-baik tetangga di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah tetangga yang paling baik kepada tetangganya. Sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah yang paling baik kepada siapa? Tetangganya. Ya. Makanya berbuat baik sama tetangga. Ini kita kadang-kadang ya, lama tidak melihat tetangga, maka kita tidak pernah apa? Kehilangan dengan tetangga. Ya, lama tidak melihatnya, kita enggak pernah apa? Kehilangan, kita enggak pernah mencarinya. Seharusnya kita bertanya. Jangankan berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, mungkin boleh jadi yang biasanya kita tiap hari melihatnya, besok tiba-tiba kita hari ini kita enggak melihat. Seharusnya kita apa? Kita mencarinya, bertanya paling tidak. Kalau kita punya teleponnya, kita tinggal telepon. Kalau kita punya telepon, tinggal kita apa? Telepon sekarang, Masya Allah. Sekarang untuk komunikasi mudah sekali Bapak Ibu sekalian. Tinggal kita telepon, ya. Antum di mana? Ini kenapa Anda enggak lihat antum seharian ini? Biasanya selalu ketemu, selalu lihat. Oh iya, Ana orang tua sakit. Nah, kita akan tahu orang tuanya sakit, jadi dia berada di sisi orang tuanya. Dan kita tahu apa yang harus kita lakukan ketika dia mengatakan demikian. Kita akan paling tidak kita akan menghiburnya, kita akan mendoakan kesembuhan untuk siapa? Orang tuanya, walaupun kita tidak bisa membantunya dari sisi materi misalkan. Atau kalau kita memiliki segala-galanya misalkan ya, kita memiliki kelebihan, ya kita mungkin bisa tanya. Kalau begitu apa yang bisa Anda bantu ini? Antum punya duit pegang untuk bawa orang tua, misalkan ya, kalau kita punya duit banyak misalkan. Ya, kita bisa tawarkan itu. Tapi paling tidak setidaknya kita bisa menghiburnya. Ya, kita bisa mendoakannya dan seterusnya. Dan ini akhlak Bapak Ibu sekalian. Akhlak. Nabi kita yang mulia SAW. Nabi kita yang mulia SAW. Di antara kebiasaan Nabi, ya, selesai sholat Nabi menghadap kepada siapa? Kepada sahabat. Ya, Nabi selesai sholat selalu menghadap kepada sahabat. Ada banyak hikmah dan tujuannya Bapak Ibu. Di antaranya menunjukkan ketawaduan Nabi. Nabi tidak memalingkan wajahnya dari siapa? Dari sahabat-sahabatnya. Sebagian orang dia gengsi, malas ngelihat wajah orang-orang, apalagi kalau orang-orang itu levelnya berada di bawah dia. Ya, dia malas. Kalau Nabi tidak. Nabi ngadap. Dan kalau sekiranya Nabi melihat ada kemungkaran, maka Nabi akan menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau ada kesalahan yang dilakukan oleh sahabat, maka Nabi langsung tegurin. Ya. Dan kan Nabi SAW menghadap juga melihat siapa di antara sahabat yang tidak kelihatan oleh beliau. Maka kalau tidak ada, maka kalau misalkan ada yang tidak kelihatan, maka Nabi bertanya, mana fulan, kata Nabi. Mana fulan? Ya, ini akhlak Bapak Ibu sekalian. Ya, akhlak. Mana fulan? Yaitu peka terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya. Oh, fulan sakit, ya Rasulullah. Tayyib, kalau begitu ayo kita mengunjunginya. Saya mau tanya, iyadatul marid, menjenguk orang sakit, ibadah atau tidak? Ibadah. Ya, jadi ibadah bukan hanya sekedar urusan kita dengan Allah Azza wa Jalla, puasa, zikir, ya, salat.
Berbuat baik sama orang-orang juga ibadah. Ya, berbuat baik sama orang-orang ibadah. Bahkan senyum sama orang aja Nabi SAW mengatakan dia sama seperti apa? Sedekah. Ya, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu di wajah saudaramu adalah apa? Sedekah. Jadi Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah, sebagaimana kita memperhatikan ibadah kita, perhatikan juga akhlak kita, adab kita kepada sesama. Ya, perhatikan juga Bapak Ibu sekalian. Tunjukkan kelemah lembutan kita kepada orang-orang, kepekaan kita, perhatian kita, kepedulian kita dan seterusnya pada orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berbuat baik kepada tetangga ada banyak caranya Bapak Ibu sekalian. Ya, ada banyak apa? Caranya. Seperti kalau ketemu ya kita senyum, kita salam. Ya. Kemudian membantunya ketika susah. Kalau dia butuh pertolongan ya kita tolong. Ya. Kemudian mendoakan kebaikan untuknya, memberikan hadiah kepadanya. Ini semua adalah langkah-langkah di dalam apa? Langkah-langkah di dalam berbuat baik kepada tetangga. Ya, berbuat baik kepada tetangga. Bahkan Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi SAW berpesan kepada sahabatnya, kalau mereka masak sup ya, sup, Nabi SAW suruh banyakin apa? Kuahnya, bukan dagingnya. Suruh banyakin apa? Kuahnya. Karena kalau banyakin kuah nggak ada yang keberatan. Ada yang keberatan banyakin kuah? Nggak ada. Tapi kalau disuruh banyakin daging, orang mungkin akan merasa keberatan. Kenapa? Karena banyak orang-orang dulu susah Bapak Ibu sekalian. Ya, orang-orang dulu susah. Begitu juga zaman sekarang juga banyak orang yang susah gitu. Ya, banyak juga orang yang susah. Kalau Nabi perintahkan banyakkan daging, maka akan terasa berat oleh umat Nabi Muhammad SAW ketika masak makanan yang berkuah. Tapi Nabi suruh banyakin apa? Kuah. Untuk banyakin kuah apa beratnya? Apa bebannya? Nggak ada bebannya. Bebannya cuma kita nambahin apa? Air. Lalu Nabi SAW suruh bagi apa? Setidaknya bagi apa? Bagi kuahnya kepada tetangga. Mungkin yang dimasak itu dagingnya cuma sedikit, ya sudah, paling tidak tetangga dapat kuahnya, kemudian daging kecil-kecil, potongan kecil mungkin. Ya. Sampai sebegitunya Nabi SAW memerintahkan sahabat untuk apa? Untuk berbuat baik kepada tetangga. Nah, tetangga itu Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah, hak mereka atau hak mereka itu bertingkat-tingkat. Itu bertingkat-tingkat. Tetangga yang paling tinggi dan paling besar haknya, yang paling besar haknya, yang harus kita tunaikan, kita harus berbuat baik sama mereka. Apabila tetangga itu pertama kerabat kita. Pertama tetangga dulu, kita bertetangga. Kemudian yang kedua dia kerabat kita. Kemudian yang ketiga dia muslim. Atau muslim dulu, kemudian tetangga dulu, kemudian muslim, kemudian apa? Kerabat. Ya. Ini haknya tiga. Ini harus kita lebih perhatikan. Kan ada orang-orang yang tinggal berdekatan dengan siapa? Kerabat-kerabatnya. Banyak orang yang seperti itu. Dan gak ada masalah kita berdekatan, tinggal berkerabat, tinggal berdekatan, gak ada masalah. Ya, gak ada masalah. Cuman setan yang suka sering bikin apa? Bikin masalah ya. Sebenarnya gak ada masalah kita tinggal berdekatan dengan kerabat-kerabat kita, apa masalahnya? Justru bagus kalau kita tinggal berdekatan sama kerabat kita. Kalau mau ngumpul mudah gitu ya. Kalau mau lihat juga mudah. Ya. Cuman setan yang suka bikin masalah. Ya. Dia adu domba kita bersaudara lewat siapa saja, entah lewat istri kita, entah lewat anak kita dan lain sebagainya.
Ini kerjaan setan. Ya. Kemudian yang kedua, yang di bawah tetangga yang seperti ini sifat yang 3 haknya. Yang kedua adalah orang yang memiliki 2 hak. Tetangga yang memiliki 2 hak. Hak tetangga dan hak muslim. Hak tetangga dan hak apa? Muslim. Ini haknya di bawah yang nomor 1 tadi. Kemudian yang ketiga, yang cuman memiliki 1 hak, yaitu hak tetangga saja, tapi dia tidak memiliki hak Islam. Ya, artinya orang non. Orang non juga kita diperintahkan untuk berbuat baik sama mereka. Ya, orang non kita juga diperintahkan untuk apa? Berbuat baik sama mereka. Ya. Bahkan lihat Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita yang mulia SAW itu memiliki tetangga orang-orang Yahudi. Ada tetangga Nabi orang Yahudi. Ya. Dan suatu hari ketika bocah remaja Yahudi ini sakit, Nabi datang menjenguknya. Ini berbuat baik atau tidak? Berbuat baik. Ya. Lalu Nabi SAW mendakwahkannya untuk masuk ke dalam apa? Islam. Dan dia pun masuk ke dalam Islam. Kemudian Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah, disebutkan juga di dalam asar Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, ketika dia menyembelih seekor kambing, dia berkata kepada budak-budaknya, ya, dia berkata kepada budaknya, apakah kau telah memberikan hadiah dari daging kambing yang kita sembelih ini kepada tetangga Yahudi yang ada di sebelah rumah kita? Ya. Dia terus bertanya, apakah kau sudah hadiahkan, berikan sebahagian dari daging ini kepada tetangga kita Yahudi? Kenapa? Karena sesungguhnya aku telah mendengar Nabi SAW bersabda, mazala Jibril yusini bil jari hatta zanantu annahu sayuwarrithuhu. Aku, kata Nabi SAW, selalu dan senantiasa diingatkan oleh Jibril untuk berbuat baik kepada tetangga sampai aku mengira bahwasanya tetangga itu akan apa? Akan berhak menerima warisan dariku. Bahkan tetangga yang non saja kita juga diperintahkan untuk apa? Berbuat baik. Tujuannya apa? Tujuannya apa berbuat baik sama tetangga yang non? Untuk mengambil hatinya agar dia tertarik kepada apa? Islam. Ini gimana orang non tertarik sama Islam? Sementara kita nggak pernah peduli sama dia, padahal kita hidup bertetangga dengan dia. Kecuali kalau dia mengurung diri, kita nggak pernah lihat dia, nggak pernah ketemu dia, mungkin ini nggak ada masalah. Tapi kalau kita sering ketemu sama dia, kita sering lihat dia di luar, ya sesekali kita antarkan makanan, sesekali kita berikan hadiah kepada dia, supaya dia apa? Tertarik untuk masuk apa? Islam. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, di dalam berbuat baik kepada tetangga ini kembali kepada kemampuan kita. Kembali kepada apa? Kemampuan kita. Kalau kita mampu dengan materi yang kita punya, maka silahkan berbuat baik sama tetangga. Sekali belikan apa? Sekali belikan sate, sekali belikan martabak. Ya. Kalau habis jalan dari Sumbar belikan apa? Sanjay. Ya, apa masalahnya belikan sanjay? Kasih sama tetangga. Walaupun harga sanjay cuma berapa? 15.000, 20.000. Tidak ada masalah. Dan itu bernilai di sisi mereka. Dia sebenarnya Bapak Ibu, ketika kita berbuat baik sama tetangga, Nabi kenapa suruh kasih kuah? Bukan kuahnya itu yang dilihat. Yang menjadi perhatiannya bukan kuahnya itu, tapi yang menjadi perhatiannya itu adalah perhatian tetangga kepada tetangganya. Cuman kadang-kadang tetanggaku kadang enggak lo tahu diri. Aku kuah saya bagi aku aja. Itu masalah. Kalau kuah saya bagi bola pulang lihat aja. Banyak lo kuah di kuah aja. Ya, enggak boleh. Nabi SAW mengatakan la tahtakiranna minal ma'rufi syai'a. Kalian enggak boleh mengkerdilkan, mengecilkan, meremehkan kebaikan walaupun kecil. Enggak boleh remehkan. Orang ngasih kita cuma beberapa biji misalkan dari oleh-oleh misalkan, ya sudah bilang
ambil kemudian ucapkan terima kasih. Dia bukan pemberiannya itu. Ana yakin kita semua punya duit untuk beli itu gitu. Makanya kadang-kadang orang kecil nak teluk dan beli itu aja. Kadang-kadang seperti itu gitu loh. Bukan masalah taluk atau enggak taluk, tapi masalah perhatian tetangga kepada siapa? Tetangganya. Nah, itu masalahnya, diperhatikan salah, enggak diperhatikan juga apa? Juga salah. Ya. Maka ketahuilah tetangga yang paling buruk di sisi Allah adalah tetangga yang buruk sama tetangganya. Ya, yang buruk sama tetangganya. Ini kalau kita mampu sesekali berikan apa hadiah atau apa kepada tetangga kita. Kita lihat tetangga kita punya anak misalkan. Sesekali kita belikan mainan 10.000. Anak-anak dikasih mobil-mobil yang 10.000 yang oto karah tuh. Sanang datinya kikiro. Nak dogi anak ngici apa mainannya kau cek. Nak dogi gitu. Anak-anak nggak tahu. Ya. Kita bawakan itu ini ambil nih. Itu tetangga kita senang atau enggak? Senang Bapak Ibu sekalian. Ya. Senang. Atau kalau tidak ya seperti tadi kita katakan ketemu berikan wajah yang di dalamnya ada senyuman, kemudian ucapkan salam, ya, kemudian hibur dia, dan di antara bentuk berbuat baik sama tetangga, perhatiin ya. Kalau kita nggak bisa sama sekali senyum, nggak bisa, berikan wajah yang baik nggak bisa, ya, bantu dia ketika susah juga nggak bisa, ngasih dia hadiah juga nggak bisa. Kita nggak bisa berbuat baik. Setidaknya jangan sakiti dia. Tidak menyakiti tetangga termasuk berbuat baik sama siapa? Tetangga. Ini nggak pernah buat baik sama tetangga, kerjaannya nyakitin tetangga aja terus. Ya. Kalau kita nggak bisa ngapa-ngapain Bapak Ibu sekalian, nggak bisa berbuat baik, nggak bisa menolong dia, nggak bisa bantu dia, doain dia juga nggak bisa. Kadang-kadang ada orang sekadar mendoakan saja nggak bisa, ya sudah. Setidaknya jangan sakiti siapa? Tetangga kita. Setidaknya jangan sakiti tetangga kita. Nah Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebaik-baik bentuk perbuatan baik kepada tetangga adalah apa? Adalah mengajak tetangga kita ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kebaikan yang tiada tara Bapak Ibu, mendakwahinya, menasihati, cuma dengan cara yang apa? Dengan cara yang baik. Bukan dengan cara yang kurang ajar. Ya, dengan cara yang kasar yang membuat tetangga kita sakit hati sama kita, tidak. Ya, contoh misalkan kita mau pergi pengajian. Ini tetangga kita nih ada. Kita tinggal telepon atau kita datang, nanti malam saya mau pergi kajian. Kau ikut yuk gitu. Nanti habis kajian kita makan bakso. Misalkan. Oh yuk gitu. Ini bentuk berbuat baik sama tetangga. Ya, bentuk berbuat baik. Cuman sekarang masalahnya kita karena nggak dekat sama siapa? Tetangga, makanya kita nggak pernah peduli sama tetangga. Kita ke masjid aja sendiri. Ya. Kita mau soleh sendiri aja, nggak pernah ngajakin apa? Tetangga. Coba ajakin tetangga. Biar kita dikenal sama tetangga. Oh Bapak Fulan, dia selalu kalau dia ke masjid dia ajakin saya, cuman sayanya nggak mau kata dia. Tapi dia akui kebaikan seperti itu. Dia selalu ngasih kita buku misalkan buku saku. Sama tetangga kasih buku saku. Ya, kasih buku apa aja, misalkan buku saku yang akan bermanfaat, kasih. Sini saya ada hadiah buat kamu nih, buku kecil, baca ya. Kita nggak pernah tahu Bapak Ibu sekalian. Boleh jadi berbuat baik sama tetangga ini jalan kita menuju apa? Surga. Kita nggak pernah tahu. Siapa di antara kita yang yakin bahwasanya sholat yang kita kerjakan berjamaah di masjid ini akan membawa kita ke surga? Belum akan tentu. Boleh jadi di situ ada riya. Boleh jadi di situ tidak ada kekhusyuan. Kita nggak pernah tahu. Siapa di antara kita yang yakin sedekah yang dia keluarkan itu akan menjadi jalan yang menuju surga? Nggak ada juga yang tahu. Boleh jadi di situ ada riya. Boleh jadi di situ kita ujub, pamer, kagum sama diri kita, sedekah kita dan seterusnya. Kita nggak pernah tahu. Maka jangan pernah halangi diri kita untuk berbuat baik bahkan kepada siapa? Tetangga kita. Baik, kita dengarkan kumandang azan, habis itu kita lanjutkan insyaallah. Nah. Allahu Akbar, Allahu
أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على صلاة حي على صلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل وسلم اللهم رب هذه الصلاة القائمة محمد اللهم Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kemudian hadis berikut yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari, hadis dari Abu Shuraih Al-Khuzai radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jarih. Kata Nabi SAW, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berbuat baik kepada siapa? Tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata-kata baik, atau kalau tidak apa? Atau kalau tidak dia diam. Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi berbuat baik kepada tetangga adalah tanda keimanan seorang hamba kepada Allah dan hari akhir. Ya. Dan berbuat buruk kepada tetangga tanda seseorang kurang iman, atau bahkan boleh jadi seperti yang Nabi SAW katakan, tidak beriman. Wallahi tidak beriman, wallahi tidak beriman. Orang yang tetangganya tidak pernah merasa aman dari apa? Keburukannya. Makanya oleh karena itu ketika kita mendengar hadis-hadis seperti ini, seharusnya kita terdorong dan termotivasi untuk apa? Untuk berbuat baik sama tetangga. Kita buktikan bahwasanya kita ketika berbuat baik sama mereka, ini bukti saya beriman kepada Allah dan hari apa? Hari akhir. Dan siapa yang tidak merasa mulia, tidak merasa bahagia ketika dia menjadi orang yang Nabi SAW persaksikan keimanannya? Kan Nabi yang mengatakan ini. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berbuat baik kepada siapa? Tetangganya. Nah, seharusnya dia senang dan bahagia dan berusaha untuk masuk dalam kesaksian Nabi SAW. Nabi yang menyaksikan, ya, bahwa siapa yang berbuat baik kepada tetangganya, maka itu adalah bukti dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Maka oleh karena itu Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita memperhatikan hal ini dan tidak mengabaikannya. Karena apa? Karena masalah berbuat baik kepada tetangga ini termasuk masalah yang sangat penting di dalam agama kita.
Buktinya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita dalam Al-Qur'an untuk berbuat baik sama tetangga. Ditambah lagi Jibril setiap kali datang kepada Nabi SAW selalu mengingatkan hak apa? Tetangga, berbuat baik sama tetangga. Ditambah lagi Nabi SAW menyebutkan bahwa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir seharusnya dia berbuat baik sama siapa? Tetangganya. Maka oleh karena itu ini menjadi apa? Pendorong dan motivasi bagi kita untuk apa? Untuk berbuat baik kepada siapa? Kepada tetangga. Jadilah tetangga yang baik. Menjadi tetangga yang baik berarti kita menjadi tetangga yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka harapkan kebaikan. Ya, harapkan kebaikan. Dan yang paling penting di sini Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah. Perhatikan ya. Ketika kita berbuat baik kepada manusia, jangan yang menjadi tujuan kita adalah pujian dari mereka, sanjungan dari mereka. Atau mereka membalas kebaikan kita dengan kebaikan pula. Walaupun seharusnya itu yang harus dia lakukan, membalas kebaikan dengan apa? Kebaikan. Karena Nabi SAW mengatakan man sana'a ilaikum ma'rufa fakafi'uh. Siapa saja yang berbuat baik kepada kalian, maka usahakan kalian balas kebaikan mereka. Kalau seandainya kalian tidak mendapati sesuatu yang dengannya kalian bisa membalas kebaikan mereka, maka jangan sampai kalian tidak mendoakan apa? Mendoakan dia. Paling tidak ucapkan apa? Jazakallahu khairan. Ya, jazakallahu khairan itu yang terakhir Bapak Ibu sekalian. Kita memang betul-betul tidak mendapati sesuatu yang dengannya kita bisa balas kebaikan orang. Tapi kalau ada balas, ya di samping kita bilang jazakallahu khair, kita apa? Balas. Ya, balas. Dan ini yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Balas Bapak Ibu sekalian. Ya. Dan Nabi SAW telah mencontohkan ini semua kepada kita. Ya, mencontohkan ini semua kepada kita. Bagaimana Nabi SAW berbuat baik sama tetangga. Bahkan Nabi diundang makan sama tetangganya. Jadi Nabi pernah bertetangga sama salah seorang ahlul kitab, Yahudi atau Nasrani saya lupa. Dia berasal dari Yaman dan dia adalah orang yang pintar masak. Ibaratnya kalau di zaman kita masak gulai kambing. Dia adalah orang yang paling pintar masak gulai kambing. Dia selalu datang kepada Nabi SAW. Ya Muhammad, kata dia. Karena dia nggak beriman sama Allah dan Rasul. Dia bilang, ya Muhammad, ana masak kambing, kata dia. Ana mau menjamu ente di rumah ana, kata dia. Nabi ketika itu menunjuk istrinya Aisyah. Nabi menunjuk Aisyah. Kata Nabi, isyarat dari Nabi, yang kau aja. Ikut atau enggak gitu. Kata orang ini, enggak, kau saja. Kata Nabi, kalau begitu enggak. Ini juga menunjukkan bagaimana kecintaan Nabi kepada siapa? Istrinya. Kalau di kita, bahkan bakode dulu, kau kalau mengundang aja deket orang rumah dia. Awak-awak asalah aja. Ya. Nah kalau Nabi tidak. Nabi tunjuk. Sampai 3 kali. Di kali yang ketiga, baru orang Yahudi tersebut atau Nasrani tersebut mengatakan, ya udah kau sama istrimu, ayo makan ke rumah, katanya. Lihat, Nabi penuhi undangannya. Ini memenuhi undangan orang berbuat baik sama tetangga atau tidak? Iya, berbuat baik sama tetangga. Kok diundang di tetangga tidak pernah datang, diundang di tetangga tidak pernah datang. Ya, enggak datang. Sampai kemudian disebutkan dalam hadis itu Nabi dorong-dorongan dengan istrinya. Ya, dorong-dorongan dengan istrinya. Lihat romantis Nabi SAW. Udah kau dulu, kata Nabi SAW. Kata Aisyah, enggak, engkau dulu ya Rasulullah. Enggak, didorong lagi sama Nabi SAW. Ya. Nah jadi Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah. Udah berusahalah untuk berbuat baik sama tetangga. Setidaknya dengan senyuman, dengan salam, dengan ya menyapa dia, kemudian menyampaikan perkataan-perkataan yang membesarkan hatinya, menyenangkan, menghibur hatinya, maka ini luar biasa sekali, amalan yang sangat besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, cukup sampai di sini kajian kita. Ada yang mau nanya enggak? Silakan kalau ada yang mau nanya. Ini karena perdana mungkin enggak ada yang mau nanya ya. Ada yang mau nanya? Tulang mau nanya? Itu tadi. Udah pagar rumah tinggi, di situ juga ada wow lagi. Mendekat langsung. Iya. Iya, tambah lagi pagarnya pakai remote ya. Jadi dia enggak pernah turun ya. Iya. Tulang bikin surat, taruh di pagarnya. Tetanggaku, aku ingin berbuat baik sama kamu. Iya.
Maka udah pagar tinggi ya, kita husnuzon aja ya. Husnuzon aja, mungkin dia mau privasi istri sama anak-anak perempuannya, mungkin dia mau apa? Mau paling tidak kita, makanya oke pagar tinggi dan lain sebagainya, tapi paling tidak kita bakal ketemu di mana? Di masjid. Itu masalahnya. Gak pernah ke masjid, pagar tinggi, waduh. Itu kalau dia mati kita nggak tahu itu tulang. Aduh. Ya makanya butuh terus aja tulang berbuat baik sama dia. Mau dituduh Wahabi, dituduh salaf dan sebagainya, udah itu orang salafi itu, jangan enggak, tetap tulang makan lontong, sini makan lontong gitu lah ya. Ya. Enggak ada masalah itu tulang. Seharusnya dia ke masjid. Jadi kita buat baiknya di mana? Di masjid gitu ya. Wallahu a'lam shawab. Ada lagi? Oh enggak, ya. Pemimpin para ulama itu terpisah. Ayatnya terpisah tersendiri, menunjukkan kedudukan mereka juga apa? Tinggi dan mulia. Ya, tinggi dan mulia. Tidak Allah sebutkan ini orang-orang yang berada di sekitar kita dan bakal sering kita jumpai. Ya, kalau pemimpin jarang kita ketemu. Kemudian para ulama termasuk di antara ulil amri yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu ayatnya tersendiri. Ya, menunjukkan kemuliaan pemimpin dan kemuliaan para ulama, ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi jangan sampai kita berpikiran, oh ini enggak ada pemimpin, ini kita boleh kurang ajar sama pemimpin. Sama ulama juga boleh, sama ustadz juga boleh gitu. Enggak. Ayatnya tersendiri. Beda lagi, ya. Beda lagi. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Baik, kalau enggak ada kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan kita berikutnya insyaallah taala. Barakallahu fikum. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.